Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hefni dari SDN Bata Al-Barat 1, calon guru penggerak kelas 302 Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, akan mempresentasikan aksi nyata budaya positif modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah, dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan pengajar praktik Bapak Khalid Mawardi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan sejahtera. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat sempat, sehingga kita semua berada di ruangan ini dalam rangka mengikuti pengimbasan budaya positif oleh Bapak Hefni selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita butuhkan syafaatnya kelak di hari akhir. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala SDN Bata Al-Barat 1 dan rekan-rekan guru di SDN Bata Al-Barat 1 yang berbahagia di siang hari ini. Marilah kita mulai acara pengimbasan budaya positif ini dengan pembacaan Qul Furqan Al-Fatihah, dengan harapan acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum pengimbasan budaya positif ini, kami persilahkan kepada Bapak Kepala SDN Bata Al-Barat 1 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menjadi pengantar di acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Ahmad Safiuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pengimbasan budaya positif oleh teman guru kita, calon guru penggerak Bapak Muhammad Hefni SPDI. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita semua dapat mengikuti acara pengimbasan ini secara seksama, sehingga kita yang masih belum lolos di program guru penggerak ini bisa lebih awal mendapatkan informasi tentang konten modul yang diterima oleh teman-teman guru kita yang sudah atau dalam proses pendidikan guru penggerak, khususnya sekarang adalah Bapak Muhammad Hefni SPDI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi yang akan disampaikan oleh beliaunya adalah budaya positif. Nah, ini yang perlu kita implementasikan, kita budayakan di sekolah, bagaimana
praktik-praktik positif yang telah kita lakukan bisa diterima atau diimbaskan kepada orang lain. Nah, saya masih ingat betul paparan yang pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, bahwa guru yang baik adalah guru yang mampu mengajar di kelasnya, membawa suatu kelas dengan baik. Tetapi guru penggerak adalah guru yang mampu menginspirasi teman guru yang lain sehingga bisa bergerak juga lebih baik. Nah, hari ini Bapak Muhammad Hifni akan mengimbaskan kepada kita semua materi budaya positif. Insya Allah sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Hifni selama insya Allah menjelang 2 bulan terakhir ini, Pak ya, mengikuti diklat calon guru penggerak ini, sehingga apa yang beliau terima selama mengikuti diklat ini hari ini akan diimbaskan kepada kita semua. Nah, ini adalah dalam rangka untuk menginspirasi kita semua untuk bisa melangkah lebih baik, berbuat lebih baik, menciptakan layanan pendidikan yang sangat baik untuk anak-anak kita sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Menteri waktu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya selaku Kepala Sekolah SDN Pada 1, mari kita saling support, ya, mengapresiasi semaksimal mungkin apa yang sudah dilakukan guru kita dan dapat kita tiru ke depan agar juga bisa mengikuti jejak-jejaknya. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersimak bersama, ikuti bersama apa yang akan dipaparkan oleh teman guru kita Bapak Muhammad Hifni SPDI. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pengindasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Hifni ini sedang menempuh program guru penggerak Angkatan 7 dan sudah sampai di modul 1.4. Untuk program guru penggerak sendiri itu ada 3 paket modul yang harus diselesaikan. Pak Hifni sekarang dalam proses paket modul 1. Paket modul 1 di sini ada 4 modul. 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana Pak Hifni sudah melaksanakan budaya positif di kelas-kelas yang sudah diampu oleh Pak Hifni. Mari kita mendengarkan dengan seksama, kemudian nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kami sampaikan kepada Pak Hifni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saya sampaikan kepada Ibu Moderator dan juga Kepala Sekolah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bata Albarat 1 serta Bapak Ibu guru di SDN Bata Albarat 1. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya, amin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama-tama juga saya sampaikan terima kasih banyak ya, terima kasih banyak dan atas segala waktunya, karena jam-jam seperti ini jam-jam rawan ngantuk, rawan lapar dan sebagainya. Tapi dengan kebersamaan ini mudah-mudahan tercatat ibadah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu semua rekan-rekan, Bapak Ibu guru hebat, sebenarnya saya tidak pantas ya Bapak Ibu berbicara di depan seperti ini, karena saya merasa grogi dan juga merasa karena saya berada di samping kiri saya kepala sekolah yang hebat, yaitu kepala sekolah penggerak, dan juga senior-senior saya juga ada CGP angkatan 5 dan juga Bapak Ibu senior-senior yang sudah lama mengabdi di sekolah ini. Bahkan mungkin saya ini paling junior masuk di sekolah. Jadi sepertinya saya kurang pantas, tapi karena memang ini adalah kewajiban yang harus saya penuhi dengan mengikuti program guru penggerak, yaitu saat ini program guru penggerak ini mungkin lagi viral ya buat Bapak Ibu guru, khususnya di Kecamatan Gending. Kemarin sudah banyak yang mendaftar, dan mudah-mudahan juga di sekolah ini ada 6 kemarin yang mendaftar, mudah-mudahan semuanya lulus, amin. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan budaya positif, saya sebenarnya di sini sudah budaya positif itu sudah banyak ya, sudah kita terapkan juga di sini. Apalagi kemarin sebenarnya materi ini sudah juga disampaikan oleh guru penggerak senior saya angkatan 5, Bapak Chandra dan juga Ibu Lina, Bapak Chandra Paramita dan Ibu Lina Musriatun. Di sini saya mungkin hanya menambah dan juga merefleksi, kita refleksi bersama nanti. Dan kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa ditambah oleh senior saya dan juga mungkin kepala sekolah nanti ya. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, pengimbasan ini masuk seperti yang disampaikan Ibu Lina tadi, masuk pada modul 1.4. Jadi nanti Bapak Ibu ini belum separuh ya, belum separuh perjalanan, masih mungkin kalau persen 40% ya, masih ada separuhnya, ada sekitar 60% lagi untuk bisa menyelesaikan program ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan romantik, yaitu apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan semua setuju dengan pernyataan di bawah ini? Nah, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Oke. Memang sebelumnya juga saya melakukan ini ya Bapak Ibu, karena memang di kurikulum 13 itu bahkan kemarin di pelatihannya itu kita disuruh menyiapkan permen untuk memberikan reward kepada siswa yang bisa menjawab dan lain-lain ya. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti ini sebenarnya sah-sah saja kita lakukan, tapi ini nanti
juga akan ada dampak ya bagi siswa. Salah satunya adalah siswa itu nanti akan merasa berbuat sesuatu karena ada reward, karena ada penghargaan, seperti itu ya. Selanjutnya topik atau hal-hal atau materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Terus lanjut ya. Oke, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya mulai. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, teori atau teori pilihan ini disampaikan oleh Glaser. Yang pertama adalah kita itu tidak bisa mengontrol, jadi hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Nah, ini bahwa belajar kontrol diri dengan intensi kita agar kita bisa yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang berdasarkan nilai-nilai yang itu. Terus selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua apa yang kita perilaku kita itu pasti memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kadang kita pengen mendapatkan imbalan, makanya kita berperilaku naik misalnya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, mendapatkan penghargaan, seperti itu. Kaitannya dengan yang besar, yang nantinya akan mungkin diimbaskan kepada siswa. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin kita belajar bersama nanti untuk aksi nyatanya. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, menang dan menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan dan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, karena lampunya padam, jadi harap bersabar meskipun panas. Tidak ada kipas angin, mungkin bisa kipas-kipas pakai pakai kertas atau buku atau kardus ya. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, dalam kita sebagai pendidik atau guru ini seringkali kita berada di 5 posisi kontrol ini tanpa kita sadari. Terkadang kita menjadi sebagai penghukum, terkadang juga membuat rasa bersalah. Terus terhadap kita juga menjadi teman, pemantau dan juga manajer. Nah, ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi juga. Langkah pertama nanti akan saya jelaskan secara rinci, cuma di sini saya bacakan dulu 3 restitusi ini. Segitiga restitusi ini, yang pertama, guru itu harus menstabilkan identitas dulu, selanjutnya validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, realitas lanjut, yang selanjutnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita semua itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha atau memahami pandangan orang tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pastinya kita ingin bertahan hidup bagaimanapun caranya. Terkadang banyak kita saksikan dengan cara apapun untuk bisa bertahan hidup itu
pasti kita lakukan. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita pengen disayang dan juga diterima seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Masuk pada materi restitusi. Tadi alhamdulillah. Tadi saya banyak berbicara tentang apa sih sebenarnya restitusi itu. Ya, tunggu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi mereka sendiri, berpikir orang yang mereka inginkan, dan harus memperlakukan. Nah, jadi Pak Ibu ya, tentang apa itu restitusi. Restitusi sendiri terdapat 9 restitusi. Pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, perbaiki hubungan. Yang bukan merupakan restitusi untuk dalam diri kita masing-masing, karena dalam itu stabil ya. Terus restitusi itu ada dasar yang mendasar diri yang paling baik. Jadi saat ini yang paling, entah nanti lain selanjutnya, tapi sampai detik ini restitusi ini dianggap yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi solusi. Jadi solusi daya moto Bapak Ibu mengatasi masalah. Jadi semangat kalau kita adanya. Biasa ada diwa. Terus itu mengembalikan murid pada kelompok. Jadi langsung bisa beradaptasi, Ibu ya. Masuk pada yang ketiga, yaitu ini mungkin bisa ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin ada ganjar seperti itu. Kalau tidak saya lanjut dulu ya. Nanti setelah selesai materi ini baru dibuka pertanyaan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kelas? Di sini Bapak Ibu ada tiga peraturan yang biasa atau sering kita mungkin tanpa kita sadari kita melakukannya. Memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Apa itu 3M? Yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kenapa kita memiliki
harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini semua kaitan keyakinan kita ya. Nah, kalau yang pertama itu mungkin pada kesehatan, yang kedua juga kesehatan dan keselamatan. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Bapak Ibu, positif itu ada 3 ya. 3 yang harus kita tekankan, yaitu yang pertama adalah lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini nanti, nah ini Bapak Ibu, yang mana yang kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Berdasarkan pada slide di depan, kesepakatan kelas. Nah, ini mungkin nanti bisa kita imbaskan kepada siswa atau di kelas ya Bapak Ibu, tentang kaitannya dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini ada tabel Bapak Ibu dan ada keyakinan. Selalu buku tempatnya masuk masuk konsep masuk apa ini Bapak Ibu ke tempatnya ini masuk keyakinan kelas apa? Peraturan bukan keyakinan kelas ya. Terus peraturan sekolah 5 menit sebelum mulai masuk peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, menggunakan narkoba atau menunggu masker, peraturan jadi koridor. Jadi Bapak Ibu, dengan yang tadi selalu kembalinya ini masuk di tanggung jawab ya, dilarang mengganggu ini kita orang lain, hadir di sekolah menit sebelum pembelajaran dimulai, ini kita masuk pada orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk keselamatan orang lain, dilarang menggunakan pada aspek kesehatan bergantian, itu menghormati orang lain, sabar, masker, masuk kesehatan dan terakhir di kelas atau koridor masuk keselamatan dan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, titik 4 ini kemarin memang apa namanya ya, penampilan jangka pendek yang penghargaan menghukum dan mengurangi tidak efektif. Penghargaan berusaha dan masuk yang tadi. Lanjut ya Ibu. Kok kayaknya kurang, mungkin Bu Haji ini kita es breaking dulu ya. Es breaking dulu. Oke. Mungkin ada yang Suki mungkin. Biasanya ada Suki. Suki mungkin bisa nyanyi. Enggak. Mungkin. Oke. Mungkin
Bu Mami biasanya paling atau kita ini ini Bapak Ibu dengan waktu karena juga memiliki kesibukan dan mungkin punya tanggung jawab masing-masing. Jadi saya lanjut saja, mungkin nanti SBK-nya setelah ini ya, kalau ada waktu. Oke, Bapak Ibu, ini tidak sebagai guru ya, 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dulu waktu saya masih SD, saya bukan sering ya, pernah disuruh menulis, bahkan bukan 100, 1000 kali menulis kalimat seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi. Itu sampai satu buku itu terkadang cuma buat menulis ini. Nah, menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah di konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini sama tadi ya. Nah, Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 tindakan ini, apakah pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Terutama yang mana ini? Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Oh, itu pernah. Pernah Ibu pernah ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu jawabannya yang benar. Dari sebenarnya sudah dijawab tadi ya, sudah benar semua. Kita lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi baik itu mungkin kalau hukuman itu baik dari fisik atau psikis itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi ini jadi siswa itu sadar sendiri ya atas apa yang sudah dilakukan, jadi tidak perlu dihukum seperti itu. Terus membuat fisik maupun hati untuk jangka waktu. Prosesnya ketika hukuman itu di modul 1.2 itu saya tugas menceritakan. Jadi yang pernah saya pernah disakiti seperti itu oleh guru, dan ini sangat membekas ya, meskipun contohnya dulu saya pernah dicubit, meskipun sakit
sudah tidak, dan pernah juga saya ditopeng kakinya sekarang sudah tidak bekas, bahkan masih apa ya, masih kejadian itu artinya sangat lama, bahkan mungkin seumur hidup tetap membekas seperti itu. Konsekuensi ini membuat anak merasa ini hanya dalam waktu pendek, artinya memang tidak enak gitu, karena sudah bukan melanggar, artinya tidak sesuai dengan konsekuensi. Hanya waktu yang pendek, membenci kedisiplinan. Ketika itu terkadang kita sendiri saja ketika ada hukuman sangat benci, sangat untuk konsekuensi anak lebih menghargai hukuman juga merupakan paksaan tanpa kita sadari ini adalah hukuman. Konsekuensi ini menjadi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, terus konsekuensi mendorong menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman diri yang buruk untuk konsep diri yang baik. Nah, terus hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika ada hukuman itu terkadang anak tidak ngaku kalau sudah sudah melanggar aturan seperti itu, agar tidak mendapat hukuman. Untuk konsekuensi anak belajar untuk aturan, jadi belajar dengan sendiri untuk tidak membuat, artinya di semua peraturan. Nah, hukuman itu berdampak kita murid itu marah, merasa bersalah, kadang dipermalukan, merasa tak dihargai, terkadang bahkan ketika ada siswa itu melakukan kesalahan terus dipanggil ke depan, sudah dibentak-bentak masih dipukul. Nah, itu sangat berdampak ya bagi siswa. Untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Itu ya Bapak Ibu. Ini identitas pada hukuman, konsekuensi. Lanjut ya. Kita masuk pada materi itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tanpa kita sadari, sudah saya jelaskan tadi di awal, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan. Yang pertama itu adalah bertahan hidup ya. Pasti semua manusia itu memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini yang dibutuhkan juga oleh siswa kita ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ini kita refleksi nanti bersama-sama Bapak Ibu ya. Selanjutnya posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ini kita masuk restitusi 5 posisi kontrol. Nah, tanpa kita sadari semua bahwa kita sebagai seorang pendidik itu terkadang berposisi sebagai penghukum. Sebagai penghukum, terkadang juga membuat orang bersalah, merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol untuk menghindari hukuman. Nah, ini suatu contoh, guru berbuat
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terkadang tanpa kita sadari kita menyindir salah satu siswa yang mungkin entah itu dari faktor kemampuannya dan sebagainya, tanpa kita sadari kita sudah menyindir, dan itu kita tanpa kita sadari juga kita berposisi sebagai penghukum, menghardik apalagi, terus sampai ada kata-kata kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan sengak menyong. Nah hasilnya nanti siswa itu akan memberontak, sering menyalahkan orang lain, bahkan berbohong agar tidak kebohongan itu untuk menutupi kesalahannya, seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru terkadang berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu, bapak kecewa nak sama kamu nak, harusnya kamu tidak bertengkar, harusnya. Nah itu siswa itu merasa bersalah. Ini dampaknya, hasilnya terkadang siswa itu menyembunyikan apa yang telah diperbuat, terkadang menyangkal, bahkan parahnya lagi terkadang berbohong. Selanjutnya posisi sebagai teman. Nah Bapak Ibu, di sini juga terkadang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, please. Seperti itu kadang. Ayo nak, kumohon please. Masa kamu tidak mau? Seperti itu. Masa kamu tidak mau nak, sambil dirangkul terkadang ya. Tapi untuk mungkin siswa yang kelas 1 ya, bukan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi apalagi gurunya laki-laki dan siswanya perempuan, itu malah berisiko nanti. Nah, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu kan? Nah, jadi gantian kamu sekarang bantu ibu. Nah, seperti itu. Itu kita posisinya sebagai teman ya. Terus apa dampaknya, hasilnya? Maka terkadang siswa itu ketergantungan. Kalau tidak digitukan, tidak bekerja, tidak mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Jadi harus dibujuk, dan pokoknya kita berposisi sebagai teman, baru siswa itu mau mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Selanjutnya sebagai pemantau, di sini guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Ketika anak membuat kesalahan, langsung biasanya guru itu bertanya, apa peraturannya? Seperti itu ya. Nah, itu makanya hasilnya juga siswa itu biasanya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak ada gurunya, maka siswa itu akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang terakhir adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini apa yang kita yakini. Nah ini makanya nanti mungkin kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Jadi tidak cuma kelas yang sudah sudah selesai melaksanakan program guru penggerak saja yang ada keyakinan kelas dan lain-lain. Bahkan ini mungkin bisa semua kelas nanti secara berkolaborasi kita membuat keyakinan kelas. Setelah selesainya pengibasan ini, kita semua mungkin bisa berkolaborasi ya untuk menentukan bersama
dalam setiap kelas itu keyakinan kelas. Nah, ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita cukup menyampaikan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu ya, ini akan menguatkan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu di sini yang paling sering di posisi kontrol yang mana? Hukuman. Penghukum. Ya, hukum. Oke. Membuat orang merasa bersalah pernah? Ya. Pernah. Nah, Teman. nah. Biasanya ini kalau teman ini siswi yang kelas dasar atau kelas rendah biasanya sering saya lihat itu seperti itu. Terus pemantau ini juga saya pribadi juga terkadang Bapak Ibu sebelum mengikuti program guru penggerak ini sering juga sebagai penghukum, pernah sebagai pembuat orang merasa bersalah, pernah sebagai teman, pernah pemantau juga pernah. Yang belum, karena memang ini pengetahuan baru, ini akan saya terapkan untuk selanjutnya sebagai manajer. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk menerapkan posisi kontrol ini nanti ya Bapak Ibu, karena sangat efektif untuk perkembangan siswa. Selanjutnya ini ada tugas tapi kita selesaikan bersama ya. Ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kita berposisi sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini kita berposisi, jelas ya kalau yang ini ya, berposisi sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi sebagai apa? Manajerial. Terus yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajerial. Yang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini masuk yang mana? Masuk pemantau ya? Ya, masuk pemantau ya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, bukan yang pertama. Harusnya kamu menjadi yang pertama buatku seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, biar tidak terlalu tegang, mungkin ini ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu ya, jawabannya benar semua. Jadi tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu, hebat ya. Terutama kepala sekolahnya juga hebat. Paling hebat adalah kepala sekolah kita Bapak Ahmad Safiuddin, MPD. Tepuk tangan. Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Lanjut. Bergerak antara, nah ini peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Ini
diberi hukuman atau membuat tidak nyaman ya. Jadi kalau bahasa seperti itu ini sama halnya dengan kita memberi hukuman untuk membuat tidak nyaman siswa. Apakah apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini masuk apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah ini memperbaikinya dan kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Terakhir Bapak Ibu ya, kita sudah nyampe pada materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi ini merupakan action ya, action kita sebagai seorang guru ketika menghadapi kasus-kasus. Karena memang terutama siswa SD itu kasusnya luar biasa ya, banyak sekali. Selama saya di sekolah ini saja sering terbentur dengan kasus-kasus, baik itu secara fisik atau secara perundungan dan lain-lain. Nah, sedikit saya jelaskan tentang segitiga restitusi, mungkin nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ada tiga ya, tiga tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan? Menstabilkan identitas. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Tepuk tangan buat Bu Lina Musliatun. Nah, validasi kebutuhan ini biasanya kalimatnya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah itu biasanya bahasa-bahasa yang diterapkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi kebutuhan ya. Terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dulu atau menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dulu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Jadi kita setelah validasi kebutuhannya, kita stabilkan identitasnya dengan cara yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini kaitannya dengan kesepakatan kelas ya. Makanya Bapak Ibu nanti mungkin semua kelas meskipun gurunya belum menyelesaikan, guru kelasnya belum menyelesaikan, belum ikut program atau masih mendaftar, mungkin bisa juga hal ini kita terapkan ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini juga menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah misalkan. Atau kalau yang kelas 1 itu biasanya diikuti dengan sayang. Berbuat salah itu hal yang manusiawi sayang, seperti itu misalnya. Atau mungkin besti, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat seperti itu, misalkan Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Tuh, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus misalkan Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Iya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, please
Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitas atau emosi siswa. Jadi distabilkan dulu, seret. Nah, baru setelah itu kita validasi kebutuhan. Nah, ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kenapa sampai melakukan itu? Ketika melakukan kesalahannya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, seperti yang saya sampaikan tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua yang siswa-siswi kita lakukan tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kalau dalam bahasa baratnya power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Ya, aku soalnya ada guru bahasa Inggris. Nah, untuk validasi kebutuhan ini yang bisa kita terapkan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, ting ting misalnya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu kita validasi dulu kebutuhan. Jadi anak-anak nanti itu bisa menceritakan apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ting. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ada perkelahian, atau terkadang anak-anak itu rebutan mainan atau apa. Jadi kita validasi kebutuhannya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Tindu. Nah, itu tahap yang kedua. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Jadi dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, tahap yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, terutama Ibu Haji. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi untuk melakukan restitusi ini, segitiga restitusi ini, memang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah artinya ketika kita mau menyelesaikan kasus dengan 3 restitusi ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Ini tadi lupus, saya tidak jelaskan tentang nilai universal, nanti mungkin saya tambahkan ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Tapi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya. Nah, itu Bapak Ibu, kita refleksi sebentar ya. Sebenarnya saya punya video yang mungkin di situ ada sebuah kasus yang bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, dan juga ada 2 video sebenarnya, dan juga tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, gimana Bapak Ibu, mau apa tidak saya putar? Mau, bisa.
Mau banget apa mau saja? Mau banget. Mau banget, oke. Atau lanjut pertanyaan atau video dulu? Video dulu. Video dulu, oke. Hadapkan wajah Anda ke kamera. Orang 15 menit. Kurang 15 menit. Saya tidak ada jaringannya ya. Tidak ada jaringan. Maaf Bapak Ibu, tidak ada jaringan. Oke, nanti saya share saja di grup ya videonya karena terkendala jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, terakhir refleksi dulu. Kita refleksi dulu Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa refleksi menggunakan video tadi, tapi karena terhalang jaringan. Oke. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma kita? Terus apa yang kita dapatkan dari pengibasan ini? Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah kita lakukan selama mengikuti pengibasan ini. Terus saya akan menjadi Among yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti saja ini kita lanjut pada pertanyaan Ibu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab atau mungkin ada masukan-masukan, monggo dibuka dengan lebar ya. Saya persilakan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan tentang pengibasan budaya positif ini. Kami buka 2 pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hefni tadi. Kami persilakan. Tanya dulu. Iya, silakan Bapak Ahyan. Maju. Tidak. Berdiri saja. Berdiri. Berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebetulnya bukan pertanyaan tapi merupakan pernyataan. Mohon maaf bahwa penyampaian Bapak dari awal hingga akhir ini cukup berkesan bagi saya pribadi. Pertama karena Bapaknya ganteng, juga cara menyampaikannya agak humor sehingga sangat menarik. Yang kedua mungkin pertanyaan ini. Ada kasus anak setiap hari usil kepada teman. Langsung pertanyaan, langkah apa yang pantas kami berikan terhadap anak yang usil, karena setiap kali usil langsung kami peringatkan, namun setiap hari itu juga selalu dan selalunya. Langkah apa yang harus kami lakukan? Yang ketiga mungkin masukan mungkin. Kami terus terang tertarik dengan acara hal ini, namun alangkah baiknya jika ada lagi kita jadikan jam-jam yang lebih nyaman lah
bukan yang lebih hot, bukan yang nyaman. Karena kita tahu saat seperti ini ya rawan sik. Untungnya bapaknya cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih. Oh iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Pak Hedi yang sudah menyampaikan penjelasannya. Hal ini membuat kami juga menambah wawasan bagi kami guru kelas, terutama yang belum ikut dalam JGB. Terus untuk ini Pak Hedi yang ingin saya tanyakan, apakah untuk keyakinan kelas itu dalam membuat itu kita harus bermusyawarah atau berdiskusi dengan seluruh murid atau bagaimana? Apa-apa yang akan kita bentuk itu harus kita musyawarahkan dulu atau didiskusikan dulu dengan murid. Mungkin cukup itu saja. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua pertanyaan tadi. Silahkan langsung dijawab Pak Hefni. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertanya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak Muhammad Ahyan yang ganteng ya, SPD SD. Terima kasih juga Bapak Ahyan karena sudah bisa berpartisipasi dalam pengimbasan ini. Saya acungi jempol buat Bapak Ahyan, meskipun Bapak Ahyan ini banyak kesibukannya, tapi menyempatkan untuk bisa bergabung atau mengikuti pengimbasan ini. Dan juga buat yang lain, buat Bapak Ibu yang lain, yang ganteng-ganteng juga, yang cantik-cantik, terutama Bu Kiki. Nah, oke. Itu tanggapan yang pertama. Terus yang kedua, ini ada anak setiap hari usil kepada teman, bahkan bisa dikatakan setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap pelajaran itu sering usil. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Makanya langkah yang harus kita ambil yang pertama adalah keyakinan kelas. Mungkin ini bisa menjawab sekaligus pertanyaannya Bu Suparmiati ya. Jadi keyakinan kelas itu apakah harus dirembuk bersama atau musyawarah bersama? Untuk keyakinan kelas yang jelas memang harus kita sepakati bersama antara guru dan murid di kelas tersebut, seperti itu Bapak. Tapi dengan penguatan guru juga, artinya kalau sekiranya sangat menyimpang, mungkin kita bisa memberikan penguatan seperti itu ya. Itu untuk penguatan kaitannya dengan kesepakatan kelas. Memang harus disepakati warga di kelas tersebut. Beda dengan kesepakatan sekolah. Nah, untuk kesepakatan sekolah ini kaitannya lebih luas lagi. Jadi disepakati semua warga sekolah. Terus kaitannya dengan pertanyaan Pak Ahyan, Bapak Muhammad Ahyan. Nah, setelah kita sepakati atau membuat kesepakatan kelas, bahwa mungkin di sana di dalamnya terdapat tidak usil di dalam kelas, mungkin ada item tersebut, dan ini harus disepakati bersama. Nah, ketika di kelas tersebut masih ada yang usil, maka kita bisa melakukan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut.
Nah terakhir baru kita kaitkan dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati tersebut. Masukan, oke, mungkin tentang masukan ini nanti memang sebenarnya tadi jam 10:30 atau jam 11 kurang 15 menit sebenarnya sudah akan dimulai, tapi berhubung padam dan kendala-kendala lainnya makanya sampai molor ya. Tapi ini mungkin bisa menjadi acuan atau mungkin garis besar untuk acara pengimbasan atau acara-acara selanjutnya. Oke, terima kasih. Terakhir saya sampaikan, jadi di sini kita Bapak Ibu ya, kalau ada yang mungkin karena kesepakatan, karena kondisi memungkinkan dan nanti ada sesuatu yang masih mengganjal, bisa bertanya setelah acara ini selesai, atau mungkin bisa secara langsung atau jupri atau di grup atau lain-lain, atau nanti bisa privat berdua atau lain-lain. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Saya sebagai moderator hanya memberikan penguatan dan juga kesimpulan Bapak Ibu dari pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi saya menyimpulkan, karena ini merupakan praktik dari yang saya sudah lakukan, karena kita nanti juga akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut sebagai aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu nanti akan kita buat bersama-sama. Jadi mungkin ada waktu yang akan diberikan oleh kepala sekolah setelah jam mengajar selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Demikian acara pengimbasan budaya positif pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.